Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang teknik memahami perkembangan siswa SD dan MI dengan asesmen non-tes. Hal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling di MI dan SD. Saya Sela Mauli Purnamasari sebagai moderator hari ini dan presenternya adalah Lulu Atun Nafisa dan Sophia Bahiro. Mari kita menuju pada presenter pertama. Kepada Lulu Atun Nafisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Teknik-teknik memahami perkembangan siswa. Bimbingan merupakan suatu usaha bantuan yang diberikan kepada murid dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka dari itu, dalam memahami murid secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakangnya, pembimbing perlu sekali mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang masing-masing siswa. Data yang terkumpul akan menentukan tingkat pemahaman dan jenis bantuan yang akan diberikan. Oleh karena itu, dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, ada beberapa teknik pengumpulan data untuk memahami siswa yang terbagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik non-tes. Yang pertama ada observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu keadaan tingkah laku. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden, orang yang diminta informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua murid, teman-temannya, atau orang lain yang diminta keterangan tentang murid. Yang ketiga ada angket atau kuesioner, merupakan alat pengumpul data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden atau murid. Di teknik non-tes 2, 1. Catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian peristiwa dalam situasi yang khusus. Yang kedua, autobiografi atau riwayat atau karangan pribadi. Karangan pribadi ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidup, cita-cita, keadaan keluarga, dan sebagainya. Karangan pribadi ini merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang pada umumnya bersifat rahasia. Yang ketiga, sosiometri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial. Di antaranya, murid melalui teknik ini, guru dapat mengetahui tentang murid yang populer atau banyak disenangi teman, yang terisolir, tidak dipilih atau tidak disenangi teman, dan klik atau kelompok kecil dengan anggota 2-3 orang murid. Yang keempat, studi kasus. Studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid serta menyeluruh dan mendalam, serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak, seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Kesimpulan, keberhasilan proses bimbingan di sekolah dasar antara lain ditentukan oleh ketepatan pemahaman pembimbingan terhadap karakteristik perkembangan murid yang datanya diperoleh dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes merupakan upaya pembimbing untuk memahami murid dengan menggunakan alat-alat yang sifatnya mengukur atau mentes. Di antaranya untuk keperluan bimbingan tes dikelompokkan ke dalam tes kecerdasan, tes bakat, dan tes prestasi belajar. Teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid, bersifat kualitatif, tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya beberapa jenis seperti observasi, angket, wawancara, catatan anekdot, autobiografi, sosiometri, dan studi kasus.
Segitu saja presentasi kami tentang teknik memahami perkembangan siswa SD atau MI dengan teknik non-tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.